Halo teman-teman, di sini saya sedang bersama Pak Yayan Hermawan. Pak Yayan Hermawan dan rekan saya. Hmm. Bapak di sini sebagai apa? Di sini kebetulan saya itu sebagai pemegang kebudayaan dengan seni yang tradisi yang ada di buku. Juga bisa disebut juga sebagai menlu buka keluar gitu. Ada kegiatan-kegiatan luar gitu. Ya. Eh, saya mau bertanya Pak. Ya, ya. Nah, mengenai bahasa sehari-hari yang digunakan di sini bahasa apa Pak? Kalau di kampung Dukuh, neng bahasa Sunda biasa aja, Sunda yang tradisi yang dulu gitu. Ya kadang-kadang ada yang Sunda kasar atau seperti datang dari tamu-tamu luar gitu. Tapi yang dipakai kampung Dukuh itu bahasa Sunda eh, lemas yang biasa gitu ya. Di sini kan memakai bahasa Sunda ya Pak. Ya. Di sini ikut mempelajari atau pakai bahasa selain Sunda, bahasa Indonesia? Ya kalau bahasa Indonesia juga dipelajari karena di sini anak-anak banyak yang sekolah ke SMP dan kuliah juga itu kan bahasa komunikasi bahasa nasional itu perlu karena itu udah kewajiban orang Duku juga harus bisa karena zaman sekarang itu kan zaman lain gitu harus kita bisa mengikuti zaman tapi kita jangan terbawa arus zaman gitu. Mungkin cukup sekian dari bahasa, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, di sini saya berkelompok 3 orang yang ingin bertanya mengenai budaya yang ada di kampung Duku ini ya. Sebelum itu saya mau bertanya, Bapak dengan Bapak siapa? Pak Yayan Hermawan Pak Yayan Herman. Sebagai apa di sini Pak? sebagai pemegang kebudayaan dan seni ya. Oh iya. Dan juga bisa menlu keluar kalau ada keluar gitu ada kegiatan-kegiatan luar gitu. Ya, Ya kan di sini Bapak sebagai budaya dan kesenian. kesenian ya. Nah saya mau pertanyakan ya di kampung Duku ini budaya apa yang sering dilakukan Pak? Jadi budaya di sini, budaya yang dilaksanakan di sini adalah budaya turun temurun, dari nenek moyang. Seperti ini. Eh, pakaian-pakaian untuk ziarah itu kan harus seragam. Ya, Tidak boleh pakai batik. Itu budayanya harus polos gitu. Oh, iya. Yang kedua, seni yang diadakan di Kampung Adat Tuku adalah seni turun temurun seperti terbang sejak. Terbang sejak adalah terbang yang untuk menghibur para tamu-tamu yang datang dari inhong-inhong seperti bupati itu dan juga bisa juga dipakai untuk hitanan dan juga untuk kawinan. Tetapi dalam nyanyiannya itu nyanyian-nyanyian yang tradisi itu beluk seperti itu, bukan nyanyian hura-hura, hanya pituah-pituah untuk supaya warga itu mengingat terhadap seni budaya yang ada di Kampung Dukuh itu. Nah, kan barusan Bapak bilang budaya di Kampung Duku ini ya, terutama dari apa? Dari Jaro ya, Pak ya? Ya, Iya harus memakai pakaian yang serba hitam. Nah, sederhana lah. ya, yang jadi pertanyaan saya di sini apabila ada seseorang yang melanggar di dalam aturan itu, Pak, maka sanksi yang akan didapatkan oleh si orang itu seperti apa, Pak? Di sini nggak ada sanksi secara real. Di sini kan hanya diberi peringatan harus gini. Itu kalau melanggar aturan dia terasanya oleh sendiri. Jadi tidak ada peringatan harus ada ini harus kalau melanggar akan ditindak tidak ada di sini karena ini adatnya adat Islami. Kalau kita udah memberikan pituah terhadap para tamu penjara itu silahkan mau pakai itu silahkan. Tetapi kalau ada hal-hal apa-apa jangan jangan sampai menyalahkan orang setempat gitu. Karena udah diberi peringatan gitu. Berarti itu termasuknya hukum alam ya, Pak ya? Alam itu yang terjadi alam gitu. Baik Pak, mungkin sekian dari saya yang dapat saya pertanyakan ke Bapak ya. Ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Puni. Baik Pak,
Saya di sini akan bertanya seputar rumah adat di sini kan Ya, unsurnya tradisional nih Pak. ya. Nah, dalam proses pembangunannya itu seperti apa dan apakah apakah dengan gotong royong atau bagaimana Pak? Di sini pembangunan rumah adat adalah yang penting yang punya rumah itu punya bahan dikerjakan dengan gotong royong di sini. Dan juga memakai bahan-bahan juga bahan-bahan yang tidak boleh yang selalu digergaji, disuguh sampai ini. Karena rumahnya itu rumah alam dan juga rumah sederhana. Jadi tidak mewah seperti pakai papan, pakai itu hanya pakai pelufuh bambu. Tujuannya itu untuk tidak warga itu tidak ada iri hati karena kesamaan. Seperti kita sembahyang itu walaupun si A si B pangkat apa tapi sama aja merata, tidak ada perbedaan gitu. Jadi tujuannya itu supaya kita tidak iri hati dengan sesama dan juga wujudnya harus sama. Tetapi kalau ukuran itu tergantung kemampuan, tergantung banyak warganya, banyak kakaknya. Tapi ukuran itu yang kecil, yang besar itu tergantung. Contoh rumah kesepuhan, itu kan luas karena itu banyak tamu, banyak anaknya gitu. Dan pembangunan itu kayu-kayunya juga kayu alam yang banyaknya. Dan juga nggak pakai genting, cuma pakai alang-alang dan injuk gitu. Hanya tradisi gitu, tradisional. Gitu. Jadi untuk melestarikan tradisi turun-temurun itu kan Pak. Ya, betul. Selanjutnya oleh rekan saya. Bapak, izin bertanya, kan di sini akan mengadakan pentas seni. Ya. Nah, pentas seni itu apakah untuk menyambut tamu, apakah untuk hari-hari tertentu? Jadi bisa juga hari-hari tertentu seperti ada upacara adat seperti kemarin Maulud kan itu upacara adat yang khusus orang tahun kampung adat Buku itu ditampilkan seni itu. Dan juga untuk menyambut tamu dan juga untuk menyambut juga para mahasiswa supaya lebih tahu bahwa seni itu seni apa gitu. Jadi kita jangan kehilangan seni budaya yang ada tradisi dari turun temurun. Karena kalau kita dihilangkan anak cucu kita kan tidak tahu terhadap seni yang ada di kampung adat Buku. Makanya kami dengan warga di sekitar dan mengkaderkan juga anak-anak supaya anak-anak mempelajari bahwa seni ini adalah seni turun temurun dari nenek moyang. Oh ya. Baik, sekian yang dapat saya pertanyakan. Di sini kami akan menanyakan tentang religi yang ada di kampung Dukuh ini. Nah, yang pertama yaitu tentang agama yang dianut di kampung Dukuh ini. Agama apa, Bapak? Kalau di sini, agamanya agama Islam. Islam ahli sufi dulu itu sufi. Jadi Islamnya Islam betul-betul Islam karena kenapa? Jadi di sini kan tidak mau mewah, menurutnya Islam madhab Imam Syafi'i. Dan juga di sini tata cara ibadahnya itu agak lain gitu ya, kan tidak boleh ada speaker, tidak boleh ada yang elektronik di sini. Oh, seperti kayak pakai kentongan gitu ya? Iya, kentongan, kokol, gendug gitu. Oh iya. Terus kegiatan religi yang selalu dilakukan di kampung adat ini tuh, kampung adat Buku itu kegiatan apa aja, Bapak? Anak-anak seperti anak-anak ngaji ya, tiap waktu ngaji. Duhur, subuh, asar, ngaji semua ngaji. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak pengajian tiap Selasa, Minggu, dan Kamis full 3 hari. Dan juga malam sore itu kan ada sholawatan baca sholat kelima 4.400. Jadi kegiatan Dukuh itu penuh dari anak-anak dan dan dewasa itu penuh pengajian terus. Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Taufik. Oke, Bapak kan kesini itu bisa dikatakan banyak orang yang berkunjung ke sini dengan tujuan mungkin juga ingin tahu kampung Dukuh itu seperti apa.
dan mungkin juga ada yang ingin berziarah. Iya. Nah, berziarah ke makam. Nah, Bapak, di sini saya pengen tahu ziarahnya itu ke makamnya itu makam siapa? Terus apa saja yang tidak boleh dilakukan saat dilakukannya berziarah ya seperti itu. Ini kan makamnya makam Syekh Abdul Jalil. Ini bekas penghulu Sumedang. Kebetulan Syekh Abdul Jalil di sini menyebarkan agama Islam tahun abad 14 di sini. Dia sampai sekarang, sampai wafat di sini. Terus sekarang sini kenapa ada tanah larangan dan tanah larangan dan tanah tertitipan? Karena di sini kan ada dari awal-awalnya ini ada silsilah-silsilah yang tidak boleh kemewahan. Larangan itu dilarang mewah. Contoh sekarang, kenapa di duku itu rumahnya gitu nggak mewah? Karena dari dulunya itu gitu nggak boleh. Dan juga tata cara ziarah ke makom itu ada tata cara khusus, beda dengan yang lainnya sini. Pertama harus mandi dulu, dan kedua pakaian harus pakaian yang tidak boleh pakai batik, dan juga tidak pakai celana dalam, tidak boleh pakai dalaman. Dan keempat harus punya wudhu, dan PNS tidak boleh ziarah, dan juga jangan papasangan seperti Neng punya pacar di sini berdua misalnya, besok ziarah nggak boleh. Karena itu memang secara langsung kan belum mahram, kita sasaran bebarengan ya nggak boleh. Di sini ada akibat lah gitu, jadi ada akibat lah gitu. Dan juga yang palangan kan istri nggak boleh itu di sini. Jadi kok kenapa? Jadi di sini seperti mau sembahyang nih, ziarah itu nggak pakai sendal, walaupun bagaimana nggak pakai sendal. Lihatnya besok aja, lihat besok. Coba di yang lain kan kalau jaruh kan bareng. Tahu apa perempuan dengan laki-laki kan bersatu, itu kan secara itu kan nggak boleh. Ya. Kita kan mau ada hal-hal yang dituju, tetapi ternyata isinya juga udah ini gitu. Jadi kita harus tertib di sini. Ya. Jadi ada aturan-aturan tertentu mungkin ya Pak, ketika saat melakukan berziarah ataupun yang Bapak yang mungkin juga di sini kenapa PNS ataupun yang sudah mempunyai ataupun yang ingin bukan mahram tidak boleh, mungkin nanti akan ada sanksi-sanksinya. Sanksi secara hukum tidak ada, tetapi akan terjadi akibatnya sendiri itu. Contoh PNS bisa digeser, yang pepacangan tadi bisa pecah tidak secara baik-baik. Hukum alam ya, hukum alam. Hukum alam. Gitu. Ya mungkin cukup sekian ya pertanyaan dari kami. Saya ucapkan Bapak terima kasih Sama-sama atas informasinya. Mudah-mudahan kami juga dapat menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan juga mungkin yang bagi juga yang menonton mungkin yang dimanapun, mudah-mudahan ini menjadikan sebuah informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Mungkin cukupan sekian Bapak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me.